Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa-biasa saja. Beliau bukanlah seorang raja dari kalangan istana dan bukan pula dari kalangan ulama yang terkenal. Beliau bukanlah manusia yang sakti mandraguna, yang kebal, ataupun yang bisa menghilang, ataupun yang bisa terbang. Beliau hanyalah sosok manusia yang hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kemewahan dunia. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna. Dikatakan mencapai manusia sempurna karena beliau sudah menjadi pilihan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kehadirannya di muka bumi ini sebagai khalifah Allah untuk meneruskan tugas kenabian ataupun kerasulan. Salah satunya untuk menjaga keseimbangan alam di bumi ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa terlihat di langit dan bisa terlihat di bumi, bahkan bisa terlihat dimanapun dan kapanpun. Seperti itulah sosok kekasih pilihan Allah yang sebenarnya, yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Beliau tidak suka mengaku diri kepada banyak orang, kecuali kepada orang-orang terdekatnya saja yang telah dipercayai olehnya. Walaupun beliau sudah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada banyak orang, belum tentu orang-orang bisa langsung mempercayainya begitu saja. Walaupun beliau sudah menampakkan dirinya, belum tentu orang-orang mau mengikutinya dan mau mengimaninya. Walaupun beliau sudah memperlihatkan cahaya di dalam dadanya dan sudah memperlihatkan keturunan nasab atau silsilah-silsilahnya, pasti akan banyak orang yang akan mengingkarinya dan akan banyak orang yang akan menentangnya. Banyak orang yang tidak percaya kepadanya, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini, banyak yang beriman dengan ilmu dan dengan akal ataupun logika. Padahal iman yang sebenar-benarnya iman adalah dengan hati, dengan kolbu, bukan dengan ilmu dan akal ataupun logika. Banyak orang yang tertipu oleh pengetahuannya sendiri. Banyak orang yang tertipu dengan akal dan logikanya sendiri. Ilmu dan akal ataupun logika itu adalah bagian daripada istana setan. Makanya jika mengkaji unsur ketuhanan ataupun rahasia ketuhanan, janganlah semuanya dikaji dengan ilmu dan akal, tetapi harus menggunakan hati ataupun kolbu. Iman itu ada di hati, bukan ada pada ilmu dan akal ataupun logika. Pantas, banyak orang yang mudah tertipu, walaupun kebenaran sudah di depan mata. Karena banyak dari mereka beriman dengan ilmu dan akal ataupun logikanya, tidak beriman dengan hatinya ataupun kolbunya. Hanya melalui hati ataupun kolbu, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang suatu kebenaran. Sedangkan ilmu dan akal bisa dimanipulasi oleh bisikan setan untuk menjauhkan dari jalan kebenaran. Karena itulah, hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah,
maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Jika sosok manusia pilihan Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi dikaji dengan ilmu dan akal, pasti akan banyak orang yang mengingkarinya. Sebab kebenaran kekhalifahan dirinya tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Kebenaran akan kekhalifahan seorang manusia pilihan Allah yang telah hadir pada zaman sekarang ini tidak seperti apa yang digambarkan oleh kebanyakan orang yang sesuai dengan pengetahuannya. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok wali yang tersembunyi, sehingga sangat sulit dikenal dan sulit diketahui oleh banyak orang, kecuali orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan, yaitu orang-orang pilihan yang hatinya sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah melalui diri kekasihnya itu. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi sangat pandai menyembunyikan kebenaran akan sejati dirinya. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi sudah sering berbaur dengan masyarakat umum, tetapi beliau tidak menampakkan zahirnya sebagai wali Allah. Sehingga banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak mengira bahwa dirinya adalah kekasih pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi bisa terlihat di langit dan bisa terlihat di bumi, bahkan bisa berada di mana-mana, kapanpun dan dimanapun. Sebenarnya, yang terlihat di langit dan terlihat di mana-mana, itu bukanlah zahir dari manusia pilihan itu sendiri, melainkan Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin tersebut. Itulah ruh yang tunggal, yaitu bapanya dari segala ruh. Nur itu akan mengambil bentuk seperti wadah yang dimasukinya, yaitu wadah yang hidup, yang menjadi kekasih pilihan Allah. Sosok dari wadah pilihan itu tidak bisa dilihat dengan mata zahir, melainkan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya ataupun kolbunya sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak mudah dikenal dengan ilmu, dengan akal, ataupun dengan logika, melainkan melalui pandangan hati yang sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin yang bersarang di dalam diri kekasihnya hanya bisa ditembus oleh orang-orang yang telah dikehendakinya. Itu pun jika sudah diberi izin oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Walaupun seseorang memiliki kelebihan ataupun kemampuan sehebat apapun, jika belum diizinkan oleh beliau, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk menembus dan melihat nur yang bersarang dan bersemayam di dalam dirinya. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
MSLB